Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pasya Bagasta dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjawab soal esai ujian praktek kelas 12. Nah, soal yang pertama, Islam mengajarkan agar suatu kaum mengurus jenazah anggotanya yang wafat. Jenazah muslim hukumnya fardu kifayah untuk dimandikan, dikafani, disolatkan hingga dikuburkan. Dalam keadaan normal, mayat wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Prosedur ini dilakukan menurut tata cara yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Mohon Ananda sebutkan proses tata cara dari sholat jenazah yang benar. Dalam melaksanakan sholat jenazah, sang mayit haruslah memenuhi persyaratan. Persyaratan yang pertama, mayit harus suci, terhindar dari najis, baik badan, tempat, serta pakaiannya. Mayit sudah dimandikan dan dikafani. Sang mayit berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Nah, tata cara sholat jenazah. Jenazah berada di depan imam. Apabila mayit laki-laki, imam berdiri menghadap kepalanya. Apabila mayit perempuan, imam berdiri menghadap perutnya. Kemudian niatnya ada dua, niat untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Nah, setelah itu takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemudian takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu, itu untuk jenazah laki-laki. Allahumma firlaha warhamha wa'fi wa'fu anha, itu untuk jenazah perempuan. Kemudian takbir keempat membaca doa untuk jenazah dan orang yang ditinggalkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu, itu untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian soal nomor 2, dalam keadaan darurat di mana pengurusan jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syariat di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan dengan cara darurat. Jelaskan tata cara penguburan jenazah yang terkena virus COVID-19. Nah, tata cara penguburan jenazah yang terkena virus COVID-19. Pengurusan jenazah hanya boleh dilakukan oleh pihak dinas kesehatan secara resmi. Jenazah korban COVID-19 ditutup dengan kain kafan atau bahan yang terbuat dari plastik yang mampu menahan air. Apabila jenazah sudah dikafani atau dalam kondisi terbungkus, maka petugas dilarang untuk membuka kembali kecuali dalam keadaan darurat seperti jenazah harus diotopsi. Itu pun dilakukan oleh petugas kesehatan. Nah, petugas yang sudah mempersiapkan jenazah harus memakai APD. Masyarakat dan keluarga tidak diperbolehkan menyentuh jenazah. Masyarakat dan keluarga yang mengikuti prosedur pemakaman harus mencuci tangan dengan sabun dan air setelah selesai proses pemakaman. Pemakaman dilakukan sesuai dengan norma nilai agama dan budaya. Keluarga dan teman-teman dapat menilai jenazah sebelum dilakukan pemakaman. Orang dengan gejala pernapasan tidak boleh ikut dalam pemakaman dan penggunaan masker medis untuk mencegah penularan COVID-19. Petugas yang meletakkan jenazah untuk dimakamkan harus mengenakan sarung tangan dan mencuci tangan dengan sabun dan air setelah proses penguburan. Anak-anak dan orang dewasa dengan usia di atas 60 tahun tidak boleh berinteraksi langsung dengan jenazah. Masyarakat dan keluarga yang menghindari pemakaman menjaga jarak setiap saat. Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat. Jenazah harus dikubur setidaknya kedalaman 1,5 meter, kemudian ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Jika terdapat jenazah lain yang hendak dikubur, jenazah tersebut sebaiknya dikubur di area terpisah. Kemudian nomor 3, bacalah dengan benar ayat di bawah ini, kemudian Ananda sebutkan 10 hukum bacaan yang ada pada ayat di bawah tersebut. Ini surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Nah, di sini yang pertama itu ada ya ayyuha. Nah, itu mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua amanu atiu amanu mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kalimat. Kemudian wa atiu itu mad tabi'i kasroh bertemu ya mati ya sukun. Kemudian yang keempat minkum ifakiki nun bati bertemu huruf kaf. Kemudian ifakiki lagi fa'ing tanah ifakiki karena dan sukun bertemu huruf ta. Nah, tanah za tumfi mim sukun bertemu dengan huruf fa izhar syafawi. Kelima, yang keenam ilallahi itu adalah lam tafhim. Nah, karena ada lam harokatnya itu didahului oleh harokat fathah. Yang keenam itu. Kemudian in kuntum ifakiki lagi nun bati bertemu kaf dan nun mati bertemu ta. 7. Yang ketujuh, yang kedelapan wal yaumi itu matlin jadi dibacanya yau gitu. Ada fathah bertemu wawu sukun. Kemudian itu yang ke-9. Yang ke-10 takwila itu adalah mad iwad karena ada fathah tain di akhir kalimat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.